Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di materi hubungan antar sudut. Nah, untuk poin yang pertama, kita akan membahas mengenai sudut pelurus. Nah, sudut pelurus ini nilainya adalah sama dengan 180 derajat. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Pada gambar di samping, EB tegak lurus DB dan besar sudut ABE sama dengan 38 derajat. Tentukan A besar sudut DBC, berarti dicarinya adalah sudut B. Dan poin kedua, besar pelurus dari sudut ABE, yaitu berarti kita mau cari sudut si B juga ya, lurus dari si sudut ABE. Oke, karena di sini udah diketahui sudut ABE yaitu 38 derajat dan sudut EBD tegak lurus yaitu bernilai 90 derajat. Kalau tegak lurus nilainya 90 derajat ya. Berarti EBD sama dengan 90 derajat ya. Maka kita ingin mencari sudut dari DBC. Maka penyelesaiannya menjadi EB tegak lurus DB sama dengan 90 derajat. Oke. Sehingga sudut ABE ditambah ABE ditambah dengan sudut EBD ditambah dengan EBD nih ya, ditambah dengan sudut DBC sama dengan 180 derajat. Sudut ABE berapa? 38 derajat. Sudut EBD berapa? 90 derajat. Ditambah dengan DBE itu X derajat sama dengan 180 derajat. Oke, maka 38 ditambah 90 yaitu 128 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga X derajat sama dengan, nah yang ini pindah ruas nih ke sini, positif pindah ruas jadi negatif, sehingga 180 derajat dikurang 128 derajat, maka X derajat sama dengan 52 derajat. Nah ini adalah nilai X nya, maka X derajat sama dengan sudut DBC sama dengan 52 derajat ya, kayak gini. Oke, untuk poin yang B ditanyanya adalah sudut pelurus dari sudut ABE. Maka pelurus sudut ABE sama dengan sudut nih EBD yang tegak lurus ya, EBD ditambah dengan sudut yang udah diketahui nih, yaitu sudut yang tadi kita cari DBC. Maka sehingga sudut EBD yaitu 90 derajat ditambah dengan sudut yang tadi kita cari 52 derajat, sehingga menghasilkan sudut 142 derajat ya. Maka ini hasil sudut pelurusnya dari sudut ABE. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini, di sini soalnya pada gambar di samping besar sudut PQT sama dengan 4X. Sudut TQS sama dengan 75 derajat. Dan sudut SQR sama dengan 3X. Tentukan nilai X-nya, kemudian besar pelurus dari sudut SQR.
Oke, cara menjawabnya sama kayak tadi ya. Sudut pelurus itu nilainya adalah 180 derajat. Maka kita bisa langsung nih. 4x derajat ditambah 75 derajat ditambah 3x derajat. Ya, ini cara singkatnya, atau kalian bisa jabarin dulu. Sudut PQT ditambah sudut TQS ditambah sudut SQR sama dengan 180 derajat. Nah, ini juga sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, setelah itu kita bisa jumlahin dengan yang sama hurufnya. Di sini yang sama hurufnya adalah 4x dengan 3x. Berarti 4x ditambah 3x ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. Berapa 4x ditambah 3x? Yaitu 7x ya. Ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, ini pindah ruas karena nggak punya huruf. Kiri pindah ke kanan, positif pindah ruas jadi negatif. Maka 7x sama dengan 180 derajat dikurang dengan 75 derajat. Maka 7x sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 105 derajat. Oke, sehingga x sama dengan 105 derajat dibagi dengan 7. Maka x sama dengan 105 derajat dibagi 7 sama dengan 15 derajat. Oke. Maka nilai x-nya adalah 15 derajat. Nah, ini untuk poin yang pertama. Oke, sekarang mencari poin yang kedua. Mencari nilai poin yang kedua adalah dengan cara sama kayak tadi, sudut pelurus ya. Maka caranya adalah dengan cara sudut-sudut yang udah diketahui. Sudut pelurus yang ini ya tadi ya. SQR. Oke. Sudut SQR sama dengan sudut pelurus, kita tulis dulu deh. Sudut pelurus dari SQR. Nah, sudut pelurus dari SQR ini, SQR itu sama aja dengan SQR sama dengan sudut PQS. Oke. Sudut PQS. Karena di sini PQS sudutnya adalah 4x, maka yang kita pakai adalah 4x nanti. Sehingga 75 derajat yang udah diketahui kan 75 derajat ya. Nih, ditambah dengan 4x derajat sama dengan 75 derajat ditambah dengan 4 dikali. Nah, x-nya kita ganti dengan angka 15. Oke, berarti diganti 15 derajat. Sama dengan 75 ditambah dengan 60 derajat. Sehingga 75 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 135 derajat. Ini adalah sudut pelurus dari SQR. Pelurus ya. Nah, oke deh, kayak gitu. Oke, untuk contoh soal ketiga nih, jika kalian ketemu soal kayak gini, terus pertanyaannya, jika besar sudut AOC sama dengan 108, AOC misalnya 108, hitunglah besar sudut BOC. Oke, kita jawab yang pertama dulu deh ya. Cara menjawab yang pertama adalah sudut AOC. Kita gambar ulang biar nggak bingung. A, O, B, C. AOC-nya
108 derajat. Oke, AOC-nya adalah 108 derajat. Yang ditanyanya adalah sudut nih, BOC. Nah, cara penyelesaiannya adalah, ingat ya, AOB itu sudut AOB sama dengan 180 derajat. Sehingga penyelesaiannya sudut AOC ditambah sudut BOC harus nilainya sama dengan 180 derajat. Sudut AOC-nya 108 derajat ditambah X derajat, karena BOC kan X ya, sama dengan 180 derajat. Maka X derajat sama dengan, nih, pindah ruas, 180 derajat dikurang dengan 108 derajat. Oke, maka X derajat sama dengan 72 derajat. Ini untuk sudut X-nya, berarti sudut X yang ini ya. Untuk poin yang pertama yaitu di sini adalah 72 derajat. Oke. Sekarang kita masuk ke poin yang B, poin keduanya. Oke, mencari poin keduanya juga sama, biar nggak bingung, Ibu gambarin dulu. Set. Di sini A, O, B, C. Jika besar sudut BOC sama dengan 96, BOC 96 derajat, hitunglah besar AOC, berarti di sini X-nya. Nah, maka cara penyelesaiannya sama ya. Sudut AOB ini nilainya adalah 180 derajat. Kemudian sudut BOC ditambah sudut BOC kan yang diketahui, ini udah diketahui 96. Sudut AOC harus sama dengan 180 derajat. Oke, sehingga sudut BOC-nya 96 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. X derajat sama dengan, ini pindah ruas lagi, 180 derajat dikurang 96 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurang 96 derajat, 84 derajat. Maka nilai X-nya di sini adalah 84 derajat ya. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke hubungan antar sudut untuk poin yang B tentang sudut berpenyiku. Oke. Di sini sudut berpenyiku nilainya adalah 90 derajat, atau kita bisa kenal dengan sudut tegak lurus ya. Sudut tegak lurus. Nah, sudut tegak lurus juga nilainya adalah 90 derajat. Lambangnya tegak lurus itu seperti ini. Nah, nih, tegak lurus lambangnya kayak gitu. Terus kalau ada gambar sudut, biasanya dia ada gambar kayak gini. Ada kayak gininya. Oke. Kita masuk aja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di samping. AB tegak lurus dengan BC. Besar sudut ABD. ABD sama dengan 11Y derajat. Dan besar sudut DBC. DBC sama dengan 7Y derajat. Tentukan nilai Y-nya dan besar penyiku dari sudut ABD. Oke. Cara penyelesaiannya adalah, untuk poin yang pertama, kita mencari nilai Y-nya ya. Oke, poin yang pertama kita mencari nilai Y-nya. Caranya adalah kita tinggal menjumlahkan aja. 11Y ditambah dengan 7Y harus nilainya sama dengan 90 derajat. Ya, kalau enggak kita jabarin dulu nih nama-nama sudutnya. Sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 90 derajat.
sudut ABD sama dengan tadi berapa nih ABD, yaitu 11Y derajat ditambah DBC yaitu 7Y derajat sama dengan 90 derajat. 11 ditambah 7, 18 hurufnya Y derajat sama dengan 90 derajat. Maka Y derajat sama dengan, ini kan bentuknya perkalian, pindah ruas jadi pembagian, maka 90 derajat dibagi dengan 18 derajat, maka hasilnya Y derajat sama dengan 5 derajat ya. Y derajat sama dengan 5. Oke, ini berarti nilai Y nya adalah 5 ya. Oke, sehingga kita tinggal cari nih besar penyikunya. Mencari besar penyiku yang poin B itu dengan cara B, penyiku sudut ABD. Nah, penyiku sudut ABD itu adalah siapa nih seberangnya atau tetangganya, yaitu sudut DBC. Berarti sudut DBC. Sehingga cara penyelesaiannya, sudut DBC sama dengan 7Y derajat, sama dengan 7 dikali Y nya kita ganti dengan angka 5. Ini titik ini kali ya. Jadi 7 kali 5 35 derajat. Bu, kenapa Bu? Kenapa kok bisa sudut DBC itu sebagai penyiku dari ABD? Jadi kita lihat tuh seberangnya. Kalau ditanyanya ABD berarti berpenyiku dengan DBC. Kalau sudut DBC berarti berpenyiku dengan sudut ABD gitu ya. Maka ini hasilnya. Sudut DBC ya, sama dengan 35 derajat. Di sini sama dengan 35 derajat. Oke, di sini ada dua contoh soal ya. Ada nomor 2 sama nomor 3. Kita satu-satu dulu, selesaiin yang nomor 2 dulu. Oke, di sini ada gambar ABCDE di mana sudut ABE itu 46 derajat, sudut EBD itu 4P. Sedangkan sudut DBC yaitu nih, kalau ada yang tandanya kayak gini berarti dia adalah siku-siku bernilai 90 derajat. Maka penyelesaiannya adalah, nah harus kalian tahu dulu ya, sudut ABC itu bernilai 180 derajat, sehingga sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABE 46 derajat ditambah EBD 4P ditambah DBC 90 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, sudut 46 ditambah 90 berarti 136 derajat ditambah 4P sama dengan 180 derajat, sehingga 4P sama dengan 180 derajat dikurang 136 derajat, sehingga 4P sama dengan 180 dikurangi 136 sama dengan 44 derajat. Maka P sama dengan 44 dibagi 4. P nya sama dengan 11 derajat. Maka nilai P nya adalah 11 derajat gitu. Maka besar ABD. Nah, ABD kan ada dua nih. ABD ada dua nih sudutnya ya, ada 46 sama 4P, sehingga sudut
ABD sama dengan 46 derajat ditambah dengan 4P. Maka 46 derajat ditambah 4 dikali dengan 11. P-nya kita ganti dengan angka 11. Maka 46 derajat ditambah dengan 44 sama dengan, ini 44 derajat ya, 91 derajat. Maka sudut ABD sama dengan 91 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini hitunglah nilai Q. Oke, di sini ya nilai Q nih. Di sini Q doang. Oke. Nah, di sini ada 3 Q, sedangkan yang tengah-tengah ini ada simbol nih. Simbol apa? Simbol siku-siku. Berarti nilainya 90 derajat. Di sini ada Q. Caranya sama kayak sebelumnya, yaitu sudut PQT ditambah dengan sudut TQS ditambah dengan sudut SQR. Sudut SQR harus bernilai 180 derajat. Kenapa? Karena sudut PQR bernilai 180 derajat ya. Nah, sekarang sudut PQT berapa? PQT sudutnya 3Q ditambah TQS sudutnya 90 derajat. Kemudian SQR sudutnya Q aja sama dengan 180 derajat. Berarti 3Q ditambah Q sama dengan 4Q. Ini hitungannya 1 ya. Berarti 4Q ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, yang ini pindah nih, yang nggak punya huruf. Maka 4Q sama dengan 180 derajat dikurang dengan 90 derajat. Oke, ini pindah ke sini ya. Nah, kemudian 4Q sama dengan 180 dikurangi 90 derajat berapa? Yaitu 90 derajat. Maka Q-nya sama dengan 90 derajat dibagi 4. Ini dibagi ya, dibagi 4 berapa? Maka Q-nya sama dengan, oke, sekarang besar sudut PQT. Sudut PQT yang mana nih? Yang ini kan? Maka 3Q, sehingga sudut PQT sama dengan 3Q sama dengan 3 dikali Q-nya 22,5. Maka 22,5 dikali 3 berapa? Yuk, hasilnya 67,5. Oke, berarti sudut PQT-nya adalah 67,5 karena Q-nya yang dipakai adalah yang 22,5. Oke, di sini ada contoh soal selanjutnya atau contoh soal keempat deh ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa sudut ya, sudut FOE yang kita tanya, kemudian AOB nih yang ini kita tanya, kemudian AOC berarti yang ini kita tanya, kemudian sudut BOC. Nah, BOC nya kita tanya, kemudian sudut BOD berarti BOD yang ini kita tanya. Oke, terus sudut sudut EOD berarti yang ini. Oke, kita mau tanya nih, kita mau cari untuk yang pertama sudut ini dulu, sudut FOE ya. Ingat, sudut FOE kita harus tahu dulu apa aja yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal catatannya yaitu nih, sudut AOD itu bernilai 180 derajat. AOD
D bernilai 180 derajat ya, karena garis lurus. Maka sudut FOE itu menjadi FOE. Dia di sini ada siku-siku ya. Ada siku-siku, berarti kalau siku-siku nilainya adalah 90 derajat. Di sini udah ada 30 derajat, maka sudut FOE ditambah dengan lagi nih. Maaf. Mencari sudut FOE adalah sudut FOA ditambah sudut FOE ditambah sudut EOD sama dengan 180 derajat karena membentuk satu garis lurus. Jadi sudut FOA ditambah dengan sudut FOE ditambah dengan sudut EOD bernilai 180 derajat. Sudut FOA yaitu 32 derajat ditambah dengan FOE-nya kita tetap huruf X aja, atau kita permisalkan dengan huruf apa bebas. Di sini Ibu permisalkan dengan huruf X. Kemudian sudut EOD yaitu 90 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga 32 ditambah 90 hasilnya adalah 122 ya. 122 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Maka X derajat sama dengan 180 derajat. Ini pindah ruas menjadi dikurang 122 derajat. Maka X derajat sama dengan 58 derajat. Berarti sudut FOE-nya adalah 58 derajat. Nah, di sini berarti 58 derajat. Nah, sekarang kita ingin mencari sudut yang apa nih? Yang B ya. AOB. AOB. Berarti dia ngebentuk apa nih? Gak usah perlu dicari lagi, yaitu dia ngebentuk segitiga siku di sini nih. Sudut siku-siku berapa? 100. Sudut siku-siku berapa? 90 derajat. Berarti kalau tadi FOE-nya 58 derajat, berarti AOB-nya 90 derajat. Kemudian sudut AOC. Kalau di sini 90 derajat, di sini berapa ya kira-kira? Oke, karena di sini kita lihat nih, ditanya sudut AOC juga kan di sini adalah 90 derajat karena dia ngebentuk siku-siku. BOC-nya berapa nih? Nah, kita mau nyari BOC-nya. BOC-nya itu kan tolak belakang dengan yang ini ya. Nah, berarti nilai bertolak belakang itu adalah nilainya sama. Berarti kalau di sini 58, berarti bawahnya juga pasti 58 derajat. Sama nih dengan DOC, berarti tolak belakangnya kan dengan yang ini nih. Nih. Ya, berarti nilai bertolak belakang itu sama, yaitu 32 derajat. Apabila dijumlah, maka menghasilkan 90 derajat. Nah, ini 90 derajat nih. Nah, pertanyaannya BOC tadi berapa? BOC berarti 58 derajat. BOD. Nah, BOD ini, yang ini nih, berarti ngebentuk 58 derajat ditambah 32 derajat sama dengan 90 derajat. Ya. Kemudian EOD yaitu 90 derajat. Nah, untuk sudut AOC berarti 90 derajat ditambah dengan 58 derajat sama dengan 148 derajat. Jadi AOC itu adalah 90 ditambah 58.